hewan kurban harus dengan golok saya. Golok saya ini udah 7 turunan. Pas mau menyembelih, goloknya udah karatan, tumpul pula, dipaksakan. Akhirnya bisa menyebabkan hewan itu tidak halal nanti sembelihannya karena ada bagian yang tidak terpotong secara sempurna. Jadi di sini kita minta bahwa kurban adalah perintah Allah Ta'ala, tetapi caranya kita mengikuti cara yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mungkin sebagian diamanahi sebagai panitia, kita akan mendapatkan pahala banyak karena membantu orang melaksanakan menunaikan ibadah kurbannya. Tetapi ingat, jangan sampai itu tidak didasari ilmu yang akhirnya tanggung jawab kita nanti akan berat di sisi Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang banyak menjadi problem adalah menjual bagian hewan kurban dan menjadikannya sebagai upah. Biasanya kulit itu dijual, padahal kulit kurban tidak boleh dijual. Karena hadis Nabi menjelaskan bagian dari hewan kurban tidak bisa dijadikan upah dan tidak bisa diperjualbelikan. Jadi gimana? Panitia jangan menjual tetapi memberikan. Contoh, ada 7 sapi. Maka kumpulkan 7 orang yang mau kulitnya dan panggil orang yang nampung kulit yang mau beli kulit. Maka 7 kulit sapi itu diberikan. Ini 1 orang 1 kulit sapi, 1 kulit sapi, 1 kulit sapi. Nanti setelah itu kulit menjadi milik mereka, mereka jual kepada yang penampung kulit. Bukan kita yang menjual, panitia, dan memberikan uangnya kepada mereka. Beda akad sendiri walaupun sedikit, itu bisa menyebabkan hukum halal dan haram. Salah akad bisa menyebabkan sah dan tidak sah. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga kalau panitia mau melebihkan daging kurban bagi yang motong, yang bantu, pengurus beserta jajarannya, jangan dijadikan upah. Kenapa? Kok panitia dapat 2 kantong, dapat 2 kilo? Karena upah mereka. Maka jangan dijadikan upah, haram hukumnya. Maka upah itu dipisahkan, lebih baik kita ambil dari biaya operasional setiap orang yang patungan sapi. Sapi harga 3 juta, harga sapinya dirinci, sapinya 2.700.000, untuk upah jagal dan potong-potong lain-lain 200. Kemudian untuk panitia 50.000, untuk beli plastik dan alat-alat 50.000. Jadi ada perincian sehingga kita tidak menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah minggu depan digantikan oleh Ustadz lain. Karena besok saya ke Malaysia. Udah rutin, udah tertib lagi jadwalnya. Jadi 2 minggu di Lampung, 2 minggu di Malaysia. Begitulah aktivitas setiap bulan. Tapi insya Allah setidaknya setiap bulan saya ngisi 2 kali pertemuan. Memang di sana juga ada kajian yang belum selesai dan juga tanggung jawab di dalam madrasah. Sebelum kita akhiri, kita tutup majelis ini. Apabila ada pertanyaan dari jamaah terkait materi kurban, dipersilakan. Ya. Saya mau nanya tentang tujuan yang sepertiga itu, Ustadz. Masih belum jelas sepertiga untuk yang berkurban, terus sepertiga lagi kemana, terus yang dari kurban karena nazar harus ke fakir miskin atau semuanya fakir miskin atau ada kelompok lain gitu? Kurban karena nazar harus ke fakir miskin. Yang penting fakir miskin dari orang Islam. Yang kedua, maksudnya sepertiga dari hewan kurban itu. Contoh, sapi patungan 7 orang. Sapi ini keseluruhannya ada 200 kilo. Maka sepertiganya berapa kilo, Pak? Yang akuntansi silahkan dihitung. Berapa? 60 kiloan. Berarti sepertiga ini kan hak 7 orang yang berkurban. Dari 60 kilo itu dibagilah 7. Adapun kita tidak menerima sepertiga karena kita memang tidak mau, udahlah saya ngambil 1 kilo aja, 2 kilo aja, sisanya disedekahin, itu nggak ada masalah. Tapi haknya sepertiga. Selanjutnya, yang sepertiga lainnya itu loh, ini kan sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga lagi ke handai taulan kata Ustaz itu maksudnya? Sepertiga lagi untuk orang yang mampu.
Jadi kurban itu bukan hanya kita berikan kepada fakir miskin dagingnya, orang yang kaya juga boleh menerima. Yang penting kurban sunnah tadi. Kalau kurban wajib nggak boleh, harus kepada fakir miskin saja. Sepertiga andai tahun sisanya masih ada sepertiga lagi ke sedekah kata Ustaz ya. Kan sepertiga untuk yang berkurban. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk orang yang mampu, sepertiganya untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Fakir miskin saja ya? Fakir miskin saja. Apa definisi fakir miskin? Udah dijelaskan pada bab zakat waktu itu. Fakir yang seperti apa, miskin yang seperti apa. Ada yang lain? Ya Pak. Tadi dikatakan kalau kurban ikan sudah bagi umat Islam. Wajib. Sudah dalam contoh misalnya satu keluarga ada beberapa anggota keluarga itu, tapi yang katakanlah bisa satu tujuh anggota keluarga. Nah, kalau dikatakan harus membayar kurban masing-masing satu kambing kalau tiga, apakah ini tujuh orang harus membayar mengorbankan tujuh kambing atau cukup beberapa kambing tapi bisa mewakili keluarga itu? Misal satu keluarga tahun ini hanya mampu kurban seekor kambing. Saya kurban seekor kambing mampunya tahun ini. Sedangkan dalam satu keluarga itu ada istri saya dan anak 3. Maka kambing itu disembelih atas nama satu orang saja, yaitu saya. Bukan disembelih atas nama saya, istri dan 3 anak saya. Tetapi otomatis karena itu adalah sunnah kifayah, istri dan anak-anak saya juga mendapatkan pahala. Jadi kalau mau semuanya, maka saya, istri, anak 3, 5 orang, maka 5 kambing atau 1 sapi. Karena 1 sapi maksimalnya 7 orang, kurang tidak apa-apa. Yang lain Pak? Bisa diwakili ya? Bisa, otomatis pahalanya sampai kepada orang yang menjadi tanggung jawab nafkah kita, walaupun tidak menyebutkan nama pada seekor kambing itu. Kalau disebutkan nama, misalnya satu kambing ini punya saya dan istri, berarti kan 2 orang, malah nggak menjadi kurban karena tidak mencukupi. Tapi untuk nama saya, otomatis istri dan anak-anak dapat pahala. Dan ya. Kurban kesunahannya setiap tahun. Walaupun tahun kemarin kita kurban 5 ekor kambing, bukan berarti untuk 5 tahun ke depan nggak sunah kurban lagi. Berbeda halnya dengan akikah. Akikah itu sunnahnya sekali seumur hidup. Anak lahir hari ke-7 disembelih kambing, dikasih nama. Gak mampu hari ke-7, hari ke-14. Gak mampu hari ke-14, hari ke-21. Belum mampu juga orang tuanya, yang penting anak itu belum akhir balik, maka boleh akikah ketika orang tua mampu. Nah, ketika anak itu sudah dewasa, gugur tanggung jawab kesunahan orang tua untuk mengakikahinya. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, kita contoh dulu belum diakikahi orang tua, sekarang mampu, ada gaji, bisa kita mengakikahi diri sendiri. Beli kambing untuk akikah diri sendiri, sudah dewasa bisa. Tapi ingat, cuman akikah saja, nggak perlu minta dimarhaban, digendong juga. Akikah saja. Kurban lebih utama dibandingkan akikah. Jadi kalau waktunya mendekati Zulhijjah, dahulukan kurban ketimbang akikah. Nanti akikah kapan-kapan ada rezeki lagi, silahkan kita tunaikan. Catatan bagi orang tua, ketika orang tua mampu untuk mengakikahi anaknya, jangan ditunda-tunda. Karena Nabi SAW bersabda, kullu mauludin murtahanun ala aqiqatihi. Setiap orang yang dilahirkan tergadaikan atas akikahnya. Ulama menjelaskan, kalau orang tua mampu tapi nggak mau mengakikahkan anaknya, tidak mengakikahkan anaknya, padahal ada kemampuan, nanti bisa jadi anak itu tidak bisa membantu orang tua di akhirat. Itu maknanya.
Jika yang mampu akikahkan anak, kecuali memang ada uzur tidak mampu, maka hukum yang kembali adalah sunnah. Ada lagi? Bu, nanya nggak Bu? Nanti mau sapi apa kambing Bu? Sapi. Yang paling banyak dapat daging kurban itu dua. Yang pertama ibu-ibu, yang kedua ustaz. Kalau satu masjid 1 kilo, 20 masjid 20 kilo. Maka ibu yang di rumah senang. Alhamdulillah uang belanja sebulan aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada jamaah sekalian terkait materi kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaulah tahun-tahun lalu kita tidak berkurban, sekarang kita ada kemampuan, jangan khawatir, jangan takut rezeki kita berkurang, jangan takut saldo uang kita menurun. Kita berkurban, tegakkan syiar agama Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mengamalkan agama. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala semakin mensyiarkan Idul Adha pada tahun ini dengan banyaknya pertumpahan darah hewan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita akhiri majelis ini dengan membaca surat Wal Asri dan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.